Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan melihat dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Mari kita membuka Alkitab kita semua dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15. Boleh ditayangkan di slide kalau sudah ditemukan. Wahyu pasal 16, ayatnya yang ke-15. Mari dengan segala hormat kita mau berdiri bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Wahyu 16 ayatnya yang ke-15 bersama-sama ya. Hitungan yang ketiga kita mulai membacanya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Kita akan lihat dalam 1 Tesalonika, tapi ini saya akan bacakan, saudara menyimak saja. 1 Tesalonika 5. Oh ya, ini kita bergantian. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mulai dengan ayat yang pertama, saudara mulai dengan ayatnya yang kedua. 1 Tesalonika pasal 5 mulai ayat 1. Saya mulai dengan ayat yang pertama, saudara mulai dengan ayatnya yang kedua, dengan tema berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara kamu, mempergunakan hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk di waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbagi iman dan kasih, dan bertobatkan mengharapkan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. yang sudah mati untuk kita, supaya kita berjaga-jaga, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, saudara jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan yang baru kita baca, sebelum saya menyampaikan ini, saya akan mau bertanya dulu sebelum saya lanjut. Tadi ada 2 ayat di kitab Wahyu dan di kitab Tesalonika. Sebetulnya dalam Alkitab ada 3 ayat, satu di surat Petrus. Jadi nggak ada di kitab lain lagi, cuma di 3 kitab ya, di Tesalonika, di Petrus, dan di Wahyu yang mencatat tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri. Sekarang saya mau tanya sebelum kita lanjut. Apakah saudara yakin bahwa pada waktu Tuhan datang seperti pencuri? Ada yang yakin bahwa Tuhan datang seperti pencuri? Sekali lagi, apakah saudara yakin
bahwa Tuhan datang, memang betul dia seperti pencuri. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Karena minggu kemarin saya sudah bahas tentang berjaga-jaga. Jadi hari ini walaupun memang ada hubungan erat dengan berjaga-jaga, tapi saya sudah janji hari Minggu saya akan jelaskan tentang apakah Tuhan datang itu benar-benar seperti pencuri. Sekali lagi dalam Alkitab cuma ada 3 kitab yang mencatat itu. Tesalonika, Surat Petrus, dan Kitab Wahyu. Tidak ada di kitab lain. Nah, pertanyaannya, supaya afdol kita baca yang di Petrus deh. Supaya kita tidak bertanya-tanya lagi. Bab cuma di 3 ayat, ya. Yang satu yaitu di dalam 2 Petrus 3. Sekali lagi, yang satu ada di 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi 3 ayat itu di Tesalonika, yang di Surat Petrus 2 Petrus 3 ayat 10, dan di Wahyu 16 ayat 15. Tadi saya bertanya, apakah benar bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri? Itu pertanyaan. Kalau menurut penjelasan, sebab yang menjelaskan secara rinci ada di dalam 1 Tesalonika 5 yang kita baca. Kalau menurut apa yang dijelaskan oleh 1 Tesalonika, bahwa pada waktu Tuhan datang, sekali lagi, pada waktu Tuhan datang, kenapa Alkitab menggunakan istilah seperti pencuri? Karena banyak ayat mencatat bahwa pada waktu kedatangan Tuhan dengan waktu yang tidak ditentukan. Contoh, waktu yang tidak ditentukan seperti apa? Pada waktu kita mengadakan peranatal secara umum, itu sudah ditentukan pada tanggal 25 Desember. Setiap tanggal 25, semua orang-orang percaya, semua orang-orang Kristiani mengadakan namanya perayaan Natal. Dan itu jauh-jauh hari, dan itu setiap tahun seperti itu. Nah, dan juga kalau ada perayaan-perayaan yang lain, misalnya perayaan kemerdekaan bangsa kita, sudah pasti tanggal 17 Agustus. Itu sudah dipatenkan, dan setiap tahun kita memperingati. Itu sudah ketahuan. Tapi mengenai kedatangan Tuhan, saya sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sudah berapa kali? Tidak ada satu ayat pun yang mencatat tentang hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan Tuhan. Tidak ada. Bahkan banyak ayat mencatat bahwa Tuhan akan datang pada waktu yang tidak kita sangka, karena dia tidak memberitahu lebih dahulu tentang kedatangannya. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Apakah benar bahwa Tuhan datang seperti pencuri? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca dalam 1 Tesalonika 5 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 11, menurut apa yang saya baca dan juga yang saya pelajari, bahwa kedatangan Tuhan itu terbagi dua. Bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan, bagi orang itu yang tidak berjaga-jaga, dia kedatangan Tuhan bagaikan atau diumpamakan seperti kedatangan pencuri. Kenapa? Dia tidak berjaga-jaga. Tetapi bagi orang yang berjaga-jaga, orang itu pada waktu Tuhan datang tidak seperti pencuri. Walaupun saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada siapapun di muka bumi ini bahwa tanggal sekian Tuhan datang, tahun sekian Tuhan datang. Memang pada beberapa waktu yang lalu ada banyak yang memberikan nubuatan-nubuatan, tapi kan itu ternyata bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau nubuatan itu dari Tuhan,
itu tidak melenceng. Tapi sudah beberapa kali ada nubuatan-nubuatan yang pernah terjadi, ya. Yang terakhir yang menghebohkan itu yang ada di Bandung, ya. Pondok apa itu? Ada itu pondok apa namanya? Pondok Nabi atau apa yang ada di Bandung. Sampai polisi harus turun tangan. Itu heboh karena dia sudah mengatakan Tuhan datang, sehingga mereka itu sudah berada di satu ruangan, mereka hanya memuji Tuhan, konon katanya tinggal menunggu, ya, sebab Tuhan sudah mau datang. Tapi sampai pada waktu polisi mungkin nangkap mereka waktu itu, Tuhan tidak datang. Artinya apa? Nubuatan itu bukan dari Tuhan. Itu saja. Karena memang tidak ada ayat dan tidak ada firman Tuhan yang mengatakan memberitahukan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi menurut penjelasan kitab Tesalonika yang sudah kita baca, bahwa kedatangan Tuhan bagi orang percaya, bagi orang yang berjaga-jaga, dia tidak mengalami kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Pasti ada yang bertanya, lah kalau begitu Tuhan kasih tahu dong Tuhan mau datang. Kalau kita mempelajari Alkitab, kita tidak hanya melihat Alkitab itu satu ayat, ya. Kenapa banyak orang salah menerjemahkan, menafsirkan Alkitab? Karena dia hanya baca di satu ayat. Ketika dia baca satu ayat, wah kan kata Alkitab, tapi dia tidak lihat ayat yang lain. Karena firman Tuhan ayat satu dengan ayat yang lain itu saling melengkapi, ya. Makanya kalau baca Alkitab di ayat ini bilang jangan langsung lihat ayat lain lagi, karena di ayat lain memberikan penjelasan, contoh tentang kedatangan Tuhan. Kalau orang cuma baca misalnya di Wahyu tadi, Tuhan datang seperti pencuri. Waduh, berarti Pak, kita ini mesti was-was nih. Tahu aja Tuhan datang, karena seperti pencuri, nggak ngomong-ngomong, nggak kasih tahu. Saya mau kasih tahu bahwa ada penjelasan Alkitab tentang kedatangan Tuhan selain di Tesalonika. Nah, walaupun nanti kita balik di Tesalonika, tapi kita lihat dulu penjelasan firman Tuhan di Injil Matius tentang kedatangan Tuhan. Injil Matius 24. Makanya saya katakan, kalau melihat firman Tuhan, jangan melihat hanya satu ayat. Kita lihat dari banyak ayat. Sebab semakin banyak ayat kita baca, semakin jelas pemahaman Alkitab. Nanti saya minta tolong untuk bantu baca Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat 39. Ada yang bisa bantu baca? Ini penjelasan sehubungan dengan apa yang kita bahas. Matius 24 ayat 37, 38 dan 39. Ada 3 ayat, ya. Matius 24 ayat 37, 38, 39. Ya, di sini akan ada penjelasan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Ya, perhatikan zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama pada waktu Tuhan datang. Nah, ini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bah. Ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, saya mau jelaskan dari ayat ini juga. Tuhan memberi contoh tentang kedatangan Tuhan. Sebab di dalam topik ini juga nasihat supaya berjaga-jaga. Begini. Tuhan kasih contoh pada waktu Tuhan datang seperti zamannya Nuh sebelum air bah. Apa itu? Pada waktu sebelum air bah, Tuhan berbicara, berfirman kepada Nuh, karena pada waktu itu cuma Nuh yang hidup baik dan benar. Dan keluarganya tentu. Tuhan kasih tahu Nuh bikin bahtera. Nuh juga belum tahu apa maksud. Pokoknya Tuhan bilang, Nuh bikin bahtera. Nuh kerjakan. Dan Alkitab berkata, nanti saudara baca di rumah saja.
Saudara baca dalam Kejadian 6, baca di rumah satu pasal itu. Di situ ada ayat berkata, sampai-sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia. Karena apa? Kejahatan orang pada waktu itu. Nah, di sini ada gambaran. Jadi Tuhan menggambarkan kejadian zaman Nuh air bah dengan kedatangan Tuhan. Seperti apa? Bagi orang-orang lain yang selain dari keluarga Nuh, kedatangan air bah itu secara tiba-tiba. Tuhan menggambarkan itu seperti pada waktu Tuhan datang. Tiba-tiba, wah, terkaget. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Nuh dan keluarganya? Oh tidak, Nuh aman-aman saja, Nuh tenang-tenang saja. Sebab kenapa? Nuh berjaga-jaga. Nuh, kata Alkitab ya, kalau saudara nanti baca di Kejadian 6, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu air bah itu terjadi yang kita tahu ceritanya, menutupi semua yang ada pada waktu itu, sampai ke puncak-puncak gunung tertutup. Bayangkan ketinggian air waktu itu. Tetapi keluarga Nuh, karena Tuhan sudah memberitakan kepada Nuh untuk membuat bahtera, maka Tuhan bilang kepada keluarga Nuh, masuk. Bahkan semua hewan sepasang-sepasang bawa masuk semua ke bahtera. Bahtera itu besar sekali itu kapal. Masuk. Dan pada waktu air mulai naik, orang-orang yang ada di luar sana yang bukan keluarga Nuh mulai tenggelam. Ya. Kalau toh ada yang mungkin pintar berenang waktu itu, sampai kapan sih dia bisa berenang, saudara? Karena air itu naik terus. Mungkin pada waktu air naik, oh ya kita lari ke gunung. Mereka pergi ke gunung, mungkin pada waktu itu, ya lari ke gunung. Tapi pada waktu itu air naik terus. Karena Alkitab berkata sampai menutupi semua. Bahkan gunung-gunung tertutup oleh air bah. Dan keluarga Nuh lah yang selamat. Pertanyaannya, apakah Nuh pada waktu air bah terjadi seperti kedatangan pencuri? Tidak. Kenapa? Nuh berjaga-jaga. Nuh sudah mempersiapkan waktu. Sedangkan orang-orang yang ada di luar sana ketika terjadi air bah, sudah kagetnya setengah mati. Bagaikan kedatangan pencuri yang tidak bisa lagi buat apa-apa. Jadi, dari penjelasan Injil Matius ini, nah ini selain, jadi Tuhan kasih dua contoh di topik Injil Matius. Tadi kita baca tentang air bah, zamannya. Sekarang kita akan baca hal yang lain, masih di topik itu, yaitu ayat 43 dan ayat 44. Tolong ada yang boleh bantu baca Injil Matius 24 ayat 43 sama ayat 44. Ini melanjutkan Tuhan memberi contoh. Ayo, siapa saja? Injil Matius 24 ayat 43 dan 44. Sebab contoh inilah yang akan memudahkan kita untuk mengerti benar nggak Tuhan datang seperti pencuri. Itu maksud saya. Nah, Joshua. Matius 24 ayat 43 dan 44, ya. Tetapi ketahuilah ini. Perhatikan. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, Iya. sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena balik lagi yang saya bilang dari awal, tidak pernah ada satu ayat pun yang mencatat tentang kapan Tuhan datang. Tidak ada. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita tahu, nah pertanyaan ini bagus sekali. Di dalam, makanya kita harus punya ayat referensi supaya mengerti tentang kedatangan Tuhan. Ayat referensi ini sangat memberikan pelajaran begini. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saya mau kasih contoh begini. Di dalam Alkitab memang benar tidak ada satu pun ayat yang mencatat tentang pemberitahuan kedatangan Tuhan. Tidak ada. Tetapi
Di dalam Alkitab ini, makanya kita perlu mendalaminya begini. Di dalam Alkitab tidak memberitahukan, tapi ada isyarat. Ada isyarat Alkitab yang mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Contoh, ini contoh. Bagi anak-anak kita atau di rumah lah, saudara, ya. Saudara kan sudah hafal, yang punya mobil sudah hafal bunyi mobilnya, klaksonnya, yang punya motor sudah hafal motornya. Walaupun di samping rumah ini, di sebelah kami ini sering kedatangan tamu karena warung gitu. Tapi saya tahu kalau misalnya anak kami Jonathan Sulani, saya tahu kalau dia datang karena dari bunyi motor. Artinya apa itu, saudara? Ada tanda. Tandanya motor saya ingat, saya tahu bunyinya. Pak, Jonathan udah datang. Ya, kalau dia ke sekolah. Walaupun tadi ada motor datang, tapi enggak hari ini. Tidak. Artinya bunyi saya hafal. Begini. Kedatangan Tuhan memang tidak ada pemberitahuan secara harafiah. Seperti yang saya katakan, tidak memberitahukan secara letter luck. Dicatat tidak. Tetapi secara bahasa isyarat itu ada. Nah, ini yang perlu kita tahu. Bahasa isyaratnya kedatangan Tuhan. Apa bahasa isyarat kedatangan Tuhan? Oh, banyak. Bahasa isyarat kedatangan Tuhan ada banyak. Ayatnya banyak. Dalam Injil Matius 24, kalau saudara mulai baca dari ayat 1, itu mulai dari ayat 1 adalah bicara tentang isyarat. Ya. Apa itu isyarat? Tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Artinya begini, kalau kita peka memperhatikan tentang tanda-tanda yang terjadi, itu adalah isyarat. Wah, ini udah ada isyarat. Ya. Seperti kalau zaman perang tempo dulu, sebelum ada peperangan terjadi, selalu ada isyarat. Ya. Ada bunyi siul atau apa, itu kasih kode. Wah, itu kodenya. Ya. Tuhan mau datang juga begitu. Tuhan datang tidak ujuk-ujuk datang, tidak. Ada tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini yang hanya mengerti tanda-tanda itu adalah orang-orang percaya. Karena kalau orang-orang yang di luar pun nggak mengerti tanda itu, saudara. Kenapa? Bagaimana mereka mengerti? Sedangkan tanda itu hanya ada dalam firman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Wahyu banyak sekali tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan. Makanya bagi orang percaya, artinya begini, saudara, sangat miris kalau tentang tanda-tanda jadi tidak paham. Saya kasih contoh begini. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama ini, tapi saya terkesan dengan pertemuan itu. Saya juga bertamu dan orang ini juga dia bertamu, dan kebetulan rupanya dia kenal dengan hamba Tuhan itu, rupanya mereka sudah cukup akrab. Jadi dia bertamu di situ, dia ada keperluan, mungkin dia mampir. Saya juga begitu, sama, datang ke rumah hamba Tuhan itu. Kebetulan di daerah Rawalumbu. Datang bertamu situ. Nah, pada waktu itu terjadi percakapan antara saya dengan si tamu itu. Dan tamu itu dia sebetulnya juga dia nggak jauh-jauh tinggalnya. Dia ada di daerah, saya tanya, di daerah rupanya di daerah Keranggan. Ya, sampai gerejanya pun saya tanya, dan yang gereja yang dia masuk pokoknya di daerah Keranggan lah, saya nggak perlu sebut. Terus dalam perbincangan waktu itu, sebab waktu itu sedang membicarakan keadaan waktu itu DKI lagi heboh-hebohnya, sedang membicarakan persoalan-persoalan waktu, tiba-tiba entah kenapa juga saya tiba-tiba ngomong banyak, Pak, ini belum seberapa. Bab dia bilang begini, waduh, saya takut sekarang, begini lihat berita begini. Dia waktu itu dalam keadaan kepanikan karena melihat situasi. Saya bilang, Pak, nggak usah panik, nggak usah takut. Ini belum seberapa, Pak. Belum seberapa, kita ini belum seberapa. Kalau melihat tanda-tanda yang terjadi belum seberapa. Bagaimana, Pak, kalau udah masa antikris? Wah, itu, Pak. Itu yang saya mau katakan. Pada waktu saya singgung antikris, dia kaget. Yang saya ingin tanya, melihat di sini begini. Dia kaget itu karena menurut pengakuan dia, baru kali itu dia mendengar kata itu. Loh, saya kaget. Dalam hati saya begini,
Kalau dia bukan orang Kristen, ya saya nggak masalah. Ini saudara dia, ya orang Kristen. Karena saya tanya, tinggal di mana pertama? Tinggal dulu. Dia bilang daerah Keranggan. Saya tanya berjemaat atau begitu. Dia ngomong, saya tahu itu gereja itu punya daerah Keranggan. Nah, pada waktu itu saudara, yang menjadi persoalan di situ begini. Ketika saya ngomong itu dia kaget. Terus dia terus saking memang saya bisa lihat memang dia baru dengar. Kenapa? Saking baru dengarnya dia tanya, apa itu antikris? Nah itu, bahwa benar berarti dia baru tahu. Yang menjadi persoalan bagi saya ada dua. Kepada Bapak ini ya. Bapak ini enggak masuk gereja sampai dia enggak pernah dengar khotbah itu. Atau di gereja itu enggak pernah ngomong itu, enggak pernah khotbahin itu. Sehingga Bapak juga ini walaupun dia gereja, ya dia enggak dengar. Jadi dua. Ada dua pemahaman saya. Sampai Bapak ini baru dengar hari itu. Sebab dia bilang baru saya dengar. Makanya dalam pemikiran saya begini, ada dua. Karena kan saya juga nggak enak kalau terlalu kejar-kejar itu. Ada dua. Bapak ini nggak suka ke gereja sehingga mungkin pernah pendeta khotbah, tapi dia nggak dengar. Atau memang pendetanya nggak pernah khotbahkan itu. Walaupun Bapak ini dia tetap ibadah tiap hari Minggu. Jadi ada dua pemahaman saya tentang Bapak ini baru dengar. Disitulah saya ngomong, wah dia begini terus dia dengarnya. Hoi, kaget nih sudah. Karena saya jelaskan. Dan itu saya bilang, Pak, ini baru sepintas saya jelaskan ini. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan, saya mau katakan ada banyak tanda yang akan terjadi. Jadi walaupun memang dalam Alkitab tidak menyampaikan secara, itu tadi saya bilang tertulis tanggal sekian tahun sekian, tidak perlu itu. Tapi dari tanda-tanda yang terjadi, dari tanda-tanda yang dicatat Alkitab, saya dapat memastikan bahwa menurut tanda-tanda yang terjadi, yang ada dalam Alkitab, dan apa yang terjadi sekarang, saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan sungguh sudah sangat-sangat dekat. Dari tanda-tanda itu sudah. Sebab kalau yang disebut oleh tanda-tanda banyak. Kalau saudara mempelajari, mendalami, misalnya kitab Daniel, kitab Wahyu, kitab para nabi-nabi. Sebab di kitab nabi-nabi itu ada beberapa nubuatan. Saudara akan tahu. Saudara tanpa, ya ini kalau bagi kaum awam yang tidak mungkin paham ya tentang firman Tuhan ya. Kesulitan ekonomi ini saudara, ini bukan karena salah pemerintah atau salah siapa, tidak ada yang salah dalam hal ini. Karena menurut Alkitab memang ini terjadi nanti. Krisis politik itu bukan karena salah si pemerintah ini atau bukan salah oknum, memang itu akan terjadi. Nabi-nabi palsu akan muncul banyak, itu bukan salah siapa, memang itu akan terjadi. Kalau kita memahami firman. Karena jelas di dalam 2 Timotius 3, ketahuilah bahwa pada terjemahan lama, pada akhir zaman, kalau terjemahan baru, pada hari-hari terakhir, terjemahan lama lebih lengkap, pada akhir zaman akan kelak datang masa yang sulit. Dan itu dijelaskan lebih lengkap lagi. Jadi udah jelas. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kalau sudah bicara lebih rinci lagi. Secupak gandum sedinar harganya. 3 cupak jelai sedinar harganya. Di orang Israel ada 2 makanan utama. Yaitu gandum dan jelai. Gandum itu adalah makanan bagi orang-orang yang memiliki ekonomi yang menengah ke atas. Sedangkan jelai adalah makanan orang-orang yang rendah. Bahkan hewan pun suka makan itu. Makanya dapat 3 cupak sedinar. Tapi kalau gandum cuma dapat secupak sedinar. Sedinar, kalau baca dalam penjelasan Injil Matius, adalah upah pekerjaan orang sehari, tukang kebun. Tukang kebun sekarang itu sama dengan, pokoknya yang pekerjaan yang seperti itulah. Kalau sekarang kurang lebih kita ambil rata, karena kan juga nggak sama, ya.
Kalau di daerah saya ada yang 150, ada yang 125, ada yang 100. Jadi kita ambil yang rata lah mungkin. Ambil aja 100.000. Artinya pekerjaan sehari 100.000 hanya untuk mendapat secupak gandum. Secupak itu dalam kamus bahasa Alkitab, dalam ensiklopedia juga menjelaskan secupak itu kurang lebih 1 liter. Jadi secupak itu adalah tangan orang yang memiliki tangan yang umum mungkin ya. Gini. Pokoknya kalau ditaruh liter kurang lebih 1 liter. Jadi pekerjaan orang sehari hanya untuk mendapat 1 liter. Begitu. Nah kita kan belum di zaman ini. Tapi terus saya dengar ini belakangan ini juga, bahkan sudah dari bulan Desember kalau nggak salah ya, ada mengalami kenaikan gitu ya, bahan-bahan sembako. Dan itu memang akan terjadi. Nah jadi begini. Kalau melihat kedatangan Tuhan, lihat saja dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Di beberapa negara sedang mengalami krisis besar-besaran. Ya. Bahkan kalau tidak salah ada sekian negara yang sedang mengalami krisis sekarang. Nah saudara-saudara, nanti satu saat, karena saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, nanti ada topik khusus saya bahas ini. Ya. Karena saya mau bahas dulu mengenai ini kan saya cuma kutip tanda-tanda saja. Nanti satu waktu ada khusus saya bahas di dalam itu ya. Yang di Wahyu 6 itu. Kita akan bahas lebih jauh. Nah saya akan membahas ini dulu tentang apakah kedatangan Tuhan itu seperti pencuri atau tidak. Kan itu. Saya mau katakan kedatangan Tuhan itu terbagi 2 ternyata. Bagi orang yang hidup, kita sudah lihat contoh Nuh. Bagi orang yang hidup di luar Nuh pada waktu zamannya Nuh, mereka kedatangan pada waktu air bah terjadi seperti pencuri tiba-tiba datang. Tapi bagi keluarga Nuh tidak. Kenapa? Mereka sudah memberikan, sudah melakukan persiapan. Apa itu persiapan? Bahtera. Bahteranya sudah dipersiapkan. Sehingga pada waktu air bah, Nuh tidak kaget. Nuh tidak takut ada dalam bahtera. Dan Alkitab berkata 8 orang selamat. Dan di luar itu semua musnah. Mau hewan, mau manusia, semua musnah. Jadi dunia ini sudah pernah mengalami kemusnahan. Dan itu ada di zamannya Nuh. Musnah semua orang. Nah, Alkitab mengutip itu. Bahwa kedatangan Tuhan seperti contoh zamannya Nuh. Pada waktu terjadi air bah. Jadi saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan itu bagi orang percaya tidak mengalami kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita dulu telusuri ayat, karena saya belum jelaskan yang di Tesalonika tadi. Di Tesalonika ini sangat jelas. Saya tadi cuma kasih contoh saja di Injil Matius tentang zamannya Nuh. Nah, sekarang kita akan bahas tentang di Tesalonika ini. Saya percepat, mudah-mudahan selesai dan saya percepat. Ayat 1. Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Nggak perlu ditulis kapan Tuhan datang katanya. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, nah ayat 4 sudah beda. Tetapi kamu, ini ditujukan kepada orang percaya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, perhatikan, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah ini sudah. Jangan tidur. Karena kalau kita tidur, ini pengertian ini tidur secara rohani saudara ya. Bukan berarti saudara pikir, waduh, sudah kalau orang bilang, aduh, sota salah ada dengan ini. Sudah boleh tidur rupanya ya. Bukan berarti saudara tidak boleh tidur saudara. Karena ini kan adalah bahasa rohani. Tidur secara rohani maksudnya. Ya. Jadi yang tidur secara rohani berarti harus bangun, bangkit. Terus dia katakan begini. Sebab itu baiklah kita seperti orang-orang
Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur di waktu malam, dan mereka yang mabuk di waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam kesimpulan ayat ini, kalau kita baca, kalau kita berjaga-jaga, kita tidak kedatangan Tuhan bagaikan pencuri. Kenapa? Karena kita tetap sadar, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada. Dan satu lagi, kita bagaikan Nuh yang sudah mempersiapkan bahtera. Kita tidak lagi disuruh Tuhan seperti Nuh pada zaman Nuh, karena nggak akan ada air bah lagi. Tapi Tuhan mempersiapkan bahtera rohani kita. Inilah bahtera rohani yang kita harus siapkan seperti zamannya Nuh. Biarlah bahtera rohani kita ini terus kita persiapkan, supaya pada saat kedatangan Tuhan kita bagaikan Nuh, kita siap sedia apapun yang terjadi. Jadi mari kita persiapkan bahtera hidup kita ini. Bukankah bahtera juga adalah gambaran kehidupan kita? Kita sedang berlabuh di dunia ini. Di dunia ini banyak gelombang. Kapal hidup kita ini ditimpa oleh angin, badai, dan selanjutnya persoalan dan pergumulan. Tetapi biarlah kapal kehidupan kita ini terus semakin dekat dengan Tuhan, supaya mengalami pembelaan, mengalami pertolongan Tuhan. Terus mendekat dengan Tuhan, supaya apa? Kita tetap berjaga-jaga. Dan kita akan tahu tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita paham apa itu tanda-tanda dari Tuhan. Menurut Rasul Paulus, dia mengatakan kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kristus adalah pengantin laki-laki, dan kita semua adalah pengantin perempuan yang akan menikah dengan Kristus. Dan saya pernah katakan begini, pada waktu saudara menikah, apakah saudara pengantin laki-laki tiba-tiba datang tanpa itu wanita sudah mempersiapkan? Tidak, saudara. Pada waktu pengantin perempuan itu dijemput oleh pengantin laki, sudah berdandan, sudah rapi, sudah siap. Tinggal biasanya kalau di daerah saya itu, kalau penjemputan ada ininya, ada apa orang bilang ya, ada dibuatlah suatu acara ya, untuk pengantin laki-laki mau menjemput perempuan itu ada seremonialnya ya, ada acara singkatnya. Ada istilah di sana saya tidak tahu di tempat lain ya, tapi kalau di kita orang Sulawesi Utara, tanda yang dipakai perempuan itu di kamar, lalu datang itu perempuan, laki-laki dia ketuk pintu. Nah, kalau udah mempelai laki-laki udah ketuk pintu, itu tandanya pengantin perempuan dia sudah siap-siap, dia udah berdandan, udah siap-siap. Dia akan buka pintu, dan pengantin laki sudah siap di depan pintu untuk mengantar ini pengantin perempuan. Pertama pergi dulu di rumah ibadah karena akan mau diberkati. Habis dari itu pergi ke rumah pengantin lelaki, di mana di situ akan diadakan pesta dan diadakan perjamuan kasih bersama. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau Tuhan menjemput kita sebagai pengantin perempuan, masa Tuhan tidak kasih sinyal Tuhan mau datang panggil sama kita sudah? Tuhan kasih sinyal. Sinyalnya apa? Yaitu tanda-tanda. Dan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita paham, semakin kita tahu apa itu tanda yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan kasih tanda. Makanya saudara, kita semakin jelas tanda itu, semakin kita mempersiapkan diri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau pengantin lelaki datang, dia akan ketok pintu, dia nggak tiba-tiba buka pintu tiba-tiba masuk, nggak, saudara. Ya, apakah di sini ada yang pernah seperti itu? Kan tidak, saudara. Nah, kalau saya kan, kalau waktu menikah karena
tidak menikah di kampung, saudara, sudah ada sedikit berbeda. Tapi tetap itu digunakan, walaupun saya harus menjemput, dan sebetulnya saya juga ada di situ karena di Dadan sekalian di situ ya. Waktu itu saya masih ingat di daerah Senen, di di satu tempat ya, kebetulan yang punya itu juga anak Tuhan ya, Salon Cincing namanya. Ya, di situ kami di ini, tapi ada ruangan khusus di mana saya akan jemput. Jadi ada ada prosesi yang dilakukan di situ. Saya menjemput gembala waktu itu ya, sebagaimana yang saya katakan, jemput di, walaupun cuma ruangan itu tapi sudah diatur ya. Ada penjemputan, saudara. Itu seperti sama dengan kita. Ya. Pada waktu Tuhan jemput, Tuhan sudah kasih tanda lebih dahulu. Memang seperti yang saya katakan dalam ayat di dalam firman Tuhan, tidak ada pengumuman kapan Tuhan datang. Tetapi bagi kita orang percaya, ada tanda yang Tuhan akan beritahu kepada kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu tanda apa Tuhan akan beritahukan kepada kita. Sebab itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, kalau kita berjaga-jaga. Sebab firman Tuhan hari Minggu kemarin berjaga-jaga. Kalau hari ini, apakah Tuhan datang seperti pencuri? Memang bagi orang yang jauh dari Tuhan, dia pada waktu Tuhan datang itu seperti kedatangan pencuri. Dia kaget, dia tiba, waduh, karena dia tidak ada persiapan. Tapi bagi kita orang percaya, kita selalu siap sedia. Kita bagaikan keluarga Nuh. Ketika air bah datang, tidak kaget. Kenapa? Bahtera itu sudah siap. Kehidupan kita bagaikan bahtera Nuh. Persiapkanlah bahtera kehidupan kita ini sebaik mungkin. Persiapkan terus dimanapun kita berada, ya. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Amin. Itu yang pasti, saudara. Ya. Kapanpun, ya. Sebab kalau saya bilang begini, kalau Tuhan datang, Tuhan nggak bilang begini. Kalau pada waktu orang ada di pesawat, tunggu dulu dia mendarat. Ya, Tuhan nggak mau bilang seperti, kalau dia lagi di atas kapal, tunggu dia berlabuh. Tidak, saudara. Pokoknya pada saat yang Tuhan sudah tentukan, orang yang ada di pesawat, di kapal, di kereta, di mobil, dimanapun sekalipun dia berada, pada waktu Tuhan datang. Intinya bukan persoalan di mana kita berada. Intinya persoalannya kita sudah siap apa belum. Biar juga kita ada di rumah, kalau kita nggak siap, saudara, jadi di mana saja. Entah itu di pekerjaan, sedang di dalam pekerjaan, kita sudah siap, kapanpun Tuhan datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.